Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Bisa langsung ke slide berikutnya. Baik, Bapak Ibu, ingin menjelaskan sedikit mengapa Prancis menarik untuk ekspor. Tentunya Prancis merupakan dengan salah satu negara dengan ekonomi terbesar ketiga di Eropa dan ketujuh di dunia. GDP-nya sebesar 3.253 miliar US dollar dan GDP per kapita itu hampir setara dengan 50.000 US dollar dan daya beli konsumennya sangat tinggi, Ibu. Perdagangannya ekspor menyumbang 30% dan impor 30% dari GDP. Dan untuk sektor ekonominya ini terbesar dari sektor jasa yang menyumbang sekitar 77,5% dan industri sebesar 20,6% dan untuk pertanian 1,9%. Prancis juga merupakan destinasi wisata terbesar di dunia. Lebih dari 100 juta turis setiap tahunnya hadir ke Prancis dan juga didukung oleh bahasa Prancis yang digunakan oleh sekitar 300 juta orang di dunia. Ini menjadi salah satu banyak daya tarik mengapa Prancis ini sangat menarik untuk ekspor. Mungkin selanjutnya. Ya, mungkin ini terkait dengan perdagangan Indonesia dengan Prancis. Ekspor Indonesia ke Prancis adalah sebesar 2,3 miliar euro dan naik sekitar 4,5% di tahun 2004 lalu. Namun pangsa pasar kita di Prancis ini masih terbilang sangat kecil, yaitu 0,13%. Dan sebagai informasi juga, Prancis ini menempati posisi ketiga destinasi ekspor Indonesia terbesar di Eropa setelah Belanda dan juga Jerman. Ini juga menunjukkan bahwa masih besar ya peluang Indonesia untuk bisa ekspansi ke Prancis. Untuk produk unggulan Indonesia yang telah masuk ke pasar Prancis, antara lain itu alas kaki yang menyumbang sekitar 25,6% dari total ekspor, tekstil sebesar 8,78%, untuk furniture itu 4,34%, dan kakao 3,41%. Untuk produk kulit itu sebesar 2,97% dan minyak astiri 1,77%. Untuk rempah-rempah 0,91% dan kopi 0,60%. Jadi sebagian besar produk ini adalah B2B seperti furniture dan juga itu masuk ke kebanyakan untuk ke sektor hotel dan restoran, sedangkan untuk kopi dan coklat itu ke industri F&B. Sebagian besar ini produk Prancis itu berasal dari negara tetangga seperti Eropa lainnya itu seperti Jerman, Belgia dan Belanda. Jadi prioritas impor dari barang ke Prancis ini 53% itu totalnya dari negara tetangga Uni Eropa. Uh, ini menunjukkan bahwa daya saing produk Indonesia ini masih perlu ditingkatkan dan juga tentunya untuk pemenuhan regulasi juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita tingkatkan. Jadi, namun ada beberapa yang mungkin bisa kita nikmati, itu salah satunya GSP, yaitu General Scheme of Preference dari Uni Eropa, sebesar 47, sekitar 47%, jadi produk ekspor yang berhasil masuk ke Prancis ini berasal dari pembahasan dari GSP ini. Di antaranya seperti tekstil, alas kaki, produk pertanian, kopi, kakao, dan rempah-rempah, dan juga emas astiri. Namun GSP ini bisa sewaktu-waktu bisa di ditinjau kembali oleh Uni Eropa. Jadi sebaiknya Bapak Ibu dengan masihnya bisa memanfaatkan insentif dari GSP, program GSP ini agar perlu diupayakan untuk bisa dimanfaatkan. Untuk 2004 sendiri, 3 komoditas utama manufaktur Indonesia terbesar itu adalah alas kaki sebesar 599 juta euro, produk listrik itu sebesar 308 juta euro, dan mesin mekanik sebesar 115 juta euro.
Untuk produk mekanik ini mencakup dari kabel, planet control, dan komponen elektrik. Next. Ya, ini peluang Prancis di pasar Prancis, Bapak Ibu, ada 4 komoditi yang kami pahami bahwa di Prancis ini untuk kopi ini konsumsinya sangat besar, yaitu sebesar 5 hingga 5,3 kilogram per orang per tahun, dan dengan nilai pasar sebesar 3,6 miliar euro. Indonesia memiliki pesaing itu dari Brasil, Kolombia, Vietnam, dan sebagai pasar utama di pasar Prancis. Dan specialty coffee sekarang semakin meningkat setiap tahunnya di Prancis dengan tumbuh trennya berbagai banyak cafe coffee ini makin menjamur di Paris sendiri ini sudah banyak sekali. Saya yakin di kota lainnya juga pun demikian. Dan untuk coklat ini juga terutama yang premium ya, ini sangat juga potensial Bapak Ibu, terutama yang kakao dari Sulawesi dan Sumatera, karena premium coklat ini sangat meningkat sekali trennya di Prancis. Dan untuk furniture ini juga sangat trennya makin meningkat, namun memang harus diutamakan yang bersertifikat FSC dan SPLLK. Saya yakin Bapak Ibu yang di industri terkait dengan furniture paham dengan terkait dengan sertifikat ini. Kemarin kami juga baru bertemu audiensi dengan pihak salah satu IO yang menjalankan IO pameran IFEX di Indonesia. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu karena sudah bertahun-tahun pameran tersebut berlangsung di Indonesia, itu di Andra. Mereka secara khusus menyampaikan bahwa memang furniture salah satu produk unggulan yang banyak diminati oleh apa eh, bayar dari Prancis, gitu. Jadi mungkin ini salah satu juga peluang yang sangat besar. Lalu untuk yang baru ini tren makanan ringan Ibu Bapak Ibu. Jadi orang Prancis sendiri sekarang lebih mengutamakan terkait dengan kesehatan. Jadi mereka sangat memilih untuk membeli makanan ringan, dan semakin trennya semakin tinggi juga terkait dengan makanan ringan apa eh, yang sehat ya. Ini kita punya potensi bahwa kita juga sering mengetahui bahwa kalau kita di Indonesia banyak makanan ringan yang terbuat dari buah-buahan dan juga sayur, dan ini sepertinya menjadi salah satu tren juga di Prancis yang potensi untuk kita coba garap dan kita coba kembangkan supaya bisa banyak masuk ke vaksin Prancis. Selanjutnya, ya mungkin kami sharing Bapak Ibu terkait dengan strategi ekspor ini perlu dipahami dan diketahui saya rasa, dan saya yakin Bapak Ibu juga yang sudah masuk ke pasar Eropa sudah mengetahui. Mungkin kami coba sharing ya terkait dengan knowledge dan juga pengamatan kami. Untuk bisa masuk ke praktis, tentunya satu, perlu Ibu, Bapak Ibu melakukan riset pasar, termasuk untuk mengetahui kompetitor Ibu dari negara dan bahkan sesama di nasional sendiri, gitu. Ini mungkin sering datang ke pameran, baik internasional di Indonesia maupun di luar negeri, untuk mengetahui tren, lalu bertukar pikiran, dan juga mengetahui preferensi dari buyers. Ini kami penting lakukan ketika juga bulan lalu, bulan Maret, kami mendampingi dua beberapa brand untuk fashion. Mereka kami utamakan bisa untuk tidak hanya dijaga di stand, tapi mereka juga sebaiknya bertemu dengan berbagai stand lainnya yang juga hadir peserta stand lainnya untuk mengetahui dan berbicara, mengetahui terkait dengan referensi market dan juga potensi-potensi lainnya untuk bertukar pikiran. Jadi mungkin penting untuk diketahui. Lalu perlu juga menyusun strategi Bapak Ibu pemasaran berbasis digital sekarang sangat penting. Setiap pameran yang kami datangi, kami lihat ini mereka sangat mengutamakan membuat strategi pemasaran berbasis digital. Lalu juga storytelling produk ini juga sangat penting, menjelaskan terkait dengan produk, lalu value yang ibu dari produk ibu bapak ibu miliki, added value-nya seperti apa dan bagaimana, karena mereka ingin mengetahui dan minta dijelaskan, minta diceritakan. Ini sangat penting ketika hadir di dalam sebagai peserta pameran.
menjelaskan. Dan biasanya buyer ingin banyak bertanya, ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan produk yang Bapak Ibu produksi dan serta asal dari mana dan bagaimana dan juga produksi seperti apa. Ini penting untuk diceritakan ke para buyers dan juga mungkin produsen lainnya serta juga dari distributor. Ketiga, menetapkan harga kompetitif dengan memperhitungkan biaya logistik dan biaya masuk. Jadi, Bapak Ibu harus menetapkan strategi harga yang tepat ya Bapak Ibu, sehingga ini apa mendukung untuk keberhasilan ekspor Bapak Ibu ke negara Prancis dan juga Eropa. Eh, Perlu menetapkan ini untuk harga itu terkait dengan biaya logistik dan biaya masuk juga harus diperhitungkan dengan baik, mengetahui segala sesuatunya dengan baik sehingga harga yang Ibu cantumkan nanti dalam proposal itu sesuai dengan harga yang memang masuk ke dalam pasar di Prancis dan memang diterima oleh uh, distributor maupun buyers yang setempat. Keempat, memastikan izin sertifikasi penting. Seperti diketahui, EU sangat ketat terkait dengan sertifikasi dan izin, termasuk untuk pengiriman barang dan bea cukai. Ini juga sangat penting. Baru-baru minggu lalu kami ada mengalami salah satu eksportir Indonesia karena hal kecil lupa mencantumkan salah satu di formnya sehingga dikembalikan Bapak Ibu. Seperti ketahui EU ini masuk Prancis sangat ketat terkait dengan regulasinya. Jadi ini mohon menjadi suatu perhatian penting untuk Bapak Ibu ketika mendapatkan buyer sudah ada kontrak penjualan pembelian. Ini mungkin ketika akan mengirimkan barang perlu diperhatikan benar-benar terkait dengan sertifikasi, regulasi dan segala macamnya terutama yang produk-produk yang terkait dengan organik, fair trade, CE, REACH itu dan FSC sebuah sektor ini perlu diperhatikan baik-baik karena mereka tidak mau ambil resiko bila tidak sesuai meskipun angkanya kecil lupa ngeklik aja mereka tidak mau ambil resiko dikembalikan atau dimusnahkan ini kan sayang sekali sudah tiba barangnya tapi tidak bisa diterima kami sudah koordinasi dengan otoritas setempat juga dengan importir dan juga pihak yang melakukan shipment mereka bilang pihaknya tidak otoritasnya tidak memberikan sehingga ya dia harus dikembalikan atau nggak dimusnahkan ini kan sayang sekali lalu membangun kemitraan lokal distributor dengan penetrasi pasar ini juga penting Bapak Ibu mengetahui mitra lokal yang tepat distributor dan juga penetrasi sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkembang untuk tidak hanya satu tempat tapi juga mereka memiliki jalur distribusi lainnya yang mungkin bisa dimanfaatkan dimaksimalkan ini juga penting. Lalu keenam, menjaga rantai pasok dan juga konsistensi stok. Ini sangat penting juga karena mereka melihat kalau orang Prancis itu mereka ingin berusahanya itu sustain Ibu. Jadi berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi ini juga penting untuk dilihat. Uh, yang ketujuh ini untuk mengemas dan memberi label dalam bahasa Prancis. Ini harus wajib sesuai regulasi yang dimiliki oleh Prancis. Jadi harus banyak mungkin bisa melihat dari uh, kemasan lainnya. Bahkan untuk uh, apa sampel pun mereka kalau bisa dalam sudah bahasa Perancis sehingga menunjukkan bahwa Bapak Ibu memang uh, punya niat ya, maksudnya ingin masuk ke Perancis. Jadi ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini sangat konsisten dengan keinginan untuk masuk ke Mercedes karena ini label untuk dalam Mercedes ini sangat penting. Lalu kedelapan, mengatur logistik dengan mitra ekspedisi berkembang di Eropa. Sebaiknya pilih mitra ekspedisi yang memang sudah berpengalaman ke Eropa. Uh, untuk di Eropa itu nomor satu itu mayoritas kalau produk Indonesia itu datangnya ke Rotterdam, Bapak Ibu, tidak langsung ke Prancis, namun ya masih dimungkinkan ke Prancis, tapi mayoritas kalau dari Indonesia itu ke Rotterdam. Tapi biasanya mereka juga udah punya jalur distribusi dari Rotterdam ke Prancis yang mungkin kadang lebih murah dibandingkan pengiriman langsung ke Prancis. Tapi sebaiknya ditentukan distribusinya uh, melihat mendengarkan
masukan dari mereka sebaiknya seperti apa. Lalu yang terakhir ini feedback Bapak Ibu. Ya, ini sebaiknya diperhatikan benar-benar feedback yang disampaikan oleh buyer setempat di Prancis. Mereka akan menyampaikan banyak hal, terutama untuk perbaikan kualitas produk dan juga pelayanan dan responsif. Ini sangat penting untuk dipelajari apa yang mereka sampaikan sebagai feedback untuk Bapak Ibu. Next. Nah, untuk selanjutnya ini di Prancis, bisnis di Prancis. Bapak Ibu ini penting. Kami mencatat 5 hal yang paling penting untuk dipelajari diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi untuk komunikasi ini untuk eskortasi di pertama pastinya mereka akan lebih memilih untuk melalui email. Kami paham di Indonesia budaya sangat berbeda. Kita biasa terpakai dengan WhatsApp, sedangkan di sini mereka jauh lebih prefer melalui email. Dan biasanya mereka tidak langsung respon terkait email atau interaksi pertama Bapak Ibu. Jadi sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi ini harus menunggu waktu. Dan untuk jam kerja ini juga menjadi perhatian penting. Periksa waktu karena di Indonesia dengan Prancis berbeda 6 jam. Lebih dulu Indonesia 6 jam dan lihat waktu ketika kalender sedang libur. Jadi kalau menghubungi mereka di waktu-waktu yang tidak tepat, seperti weekend ataupun di luar jam kantor dan hari libur, mereka tidak akan merespon. Bahkan, maaf Bapak Ibu, kami banyak sekali mendapatkan komplain dari pihak pelaku bisnis di Prancis itu agak terganggu dengan bagaimana orang Indonesia approach ke mereka. Ini mungkin jadi perhatian juga. Jadi sebelum melakukan interaksi ataupun itu pohon dimengerti dan dilihat dipastikan jam kerjanya sesuai. Lalu untuk sampel ini sangat penting sekali memastikan bahwa kualitas sampel pada saat pameran yang dikirimkan ke mitra bayar sama untuk siap order, terutama yang jumlahnya besar dan juga selalu cantumkan keterangan asal, kapasitas produksi, waktu pengiriman dan harga rata-rata. Jadi sangat penting untuk disampaikan ke mitra Bapak, Ibu di Prancis. Jadi sampel itu harus sesuai ya Bapak Ibu. Kami pernah mendapatkan pengalaman kurang baik. Sampel saat pameran ini kualitasnya bagus, namun ketika order sampai dikiriman terutama dengan jumlah besar dari sekitar 60% itu jauh kualitasnya di bawah dengan kualitas saat pameran. Ini disayangkan dan ini imbasnya bisa kurang baik tidak hanya ke pemilik produk tersebut tapi juga bisa ke pebisnis Indonesia lainnya. Lalu untuk waktu ini juga setelah pertemuan dijaga komunikasi Bapak Ibu ketika mereka mendapatkan inquiry dari para buyers atau dari distributor di Prancis tidak langsung bisa mengharapkan Bapak Ibu untuk adanya kesempatan bisnis, nonton di maintain. Jadi di Prancis ini culture-nya tidak fast business. Jadi orang Prancis itu butuh waktu kadang-kadang berbulan-bulan dan bisa juga tiba-tiba mereka menghubungi Bapak Ibu menanyakan mengenai katalog atau produk tertentu, menanyakan tentang produksi, kapasitas dan segala macam. Nah, jadi kalau kita di Indonesia mungkin biasa setelah datang besoknya langsung di approach kembali terus berharap pada uh, kesepakatan bisnis. Untuk di Prancis tidak demikian, berbeda. Jadi mereka terkadang harus memahami dulu, mempelajari dulu dan melihat. Jadi mereka analisa sebagai macam dan mungkin biasanya berbulan-bulan mereka akan approach kembali atau ibu juga bisa bapak ibu bisa maintain kembali menanyakan kabar kira-kira apakah ada ketertarikan dan segala macam. Jadi demikian untuk budayanya. Untuk yang kelima ini salah satu yang penting lagi kepercayaan. Uh, Orang Prancis ini senang dengan bapak ibu bisa akan terbuka terkait dengan kapasitas dan hal lainnya yang mungkin lagi kesulitan atau terkait dengan produksi dan segala macam disampaikan. Jadi mereka mengetahui di depan tidak setelah
di belakang setelah mereka sepakatan ada kesepakatan bisnis, ternyata Bapak Ibu baru menyampaikan, kami tidak sanggup, tidak bisa, dan ini segala macam. Jadi sebaiknya disampaikan di depan sebelum kesepakatan itu terjadi. Next. Ini mungkin kami menyampaikan karena regulasi di EU ini di Eropa sangat penting. Jadi kami menyoroti dua produk itu. Pertama, regulasi makanan minuman. Seperti tahu, food safety ini sangat penting. Tolong dipatuhi dan dipelajari secara baik bahwa di EU ini sangat mengutamakan food safety. Ada di peraturannya EU Food Law 178/2002, bisa di googling Bapak Ibu nanti kalau memang perlu kami siap apa share terkait dengan regulasi tersebut. Terus ini bebas kontamin juga penting untuk makanan minuman. Jadi pestisida, jamur dan ini diharapkan tidak terjadi terutama saat pengiriman ya, atau nggak saat lagi produksi atau saat kemasan ini ter apa terkena pestisida jamur patogen. Uh, Biasanya setelah tiba barang akan ada inspeksi Bapak Ibu ketika tiba di negara tujuan di Eropa manapun. Jadi ini sangat penting untuk dihindari. Lalu untuk packaging requirement juga ini uh, harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kemasan tidak boleh mencemari makanan. Jadi ada di Peraturan Komisi Eropa 193/2004. Nah, ini juga bisa di googling, bisa dipelajari. Lalu yang terakhir, uh, labor requirements, ini juga penting juga. Uh, dan untuk di Prancis sendiri, meskipun uh, ikuti aturan dari di Eropa, mereka juga punya aturan tambahan. Ini terkait dengan bahasa Prancis, karena di sini mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa setempat, bahasa Prancis. Next, selanjutnya. Untuk regulasi furniture dan handicraft, dia juga kurang lebih sama, Bapak Ibu. Ada General Product Safety Regulation yang perlu dipatuhi. Ini ada di EU General Product Safety dan juga REACH. Saya yakin Ibu juga Bapak Ibu yang memiliki usaha di bidang furniture dan handicraft tahu terkait dengan REACH. Ini larangan bahan kimia berbahaya. Lalu packaging requirement sama, ini juga melakukan wajib bahan, ukuran, cara perawatan, dan segala macam itu harus dengan bahasa Prancis. Lalu label requirement juga selain regulasi dari EU, juga mereka ada tambahan yang dimiliki Prancis, itu wajib bahasa Prancis, ada consumer protection dan detail product. Next, selanjutnya. Ya, untuk checklist produk Bapak Ibu, ini kami juga ada 4 hal yang penting, 4 way. What, who, where, dan why. Untuk what ini terkait dengan dokumen. Dokumen yang perlu dipastikan disiapkan itu terkait dengan invoice, packing list, bill of lading, COA atau SKA, COA, asuransi, dan dokumen teknis lainnya. Ini penting untuk disiapkan, dipastikan. Lalu kedua, who, ini pihak yang terlibat. Eksportir dan importir harus menyiapkan checklist dokumen terkait dengan NPWP, SIUP, EORI, EU, perwakilan hukum, dan agen logistik. Ini dipastikan sesuai dengan pemilihannya tepat ya Bapak Ibu, sudah disampaikan di awal. Lalu ketiga, where, ini destinasi dan ketentuannya, pelajari semua terkait dengan regulasi di negara setempat, ini terkait dengan FOB, CF, dan DPP, serta kontrak, dipastikan bahwa saya yakin kalau yang udah ekspor, paham dengan FOB dan shift terkait dengan uh, maksud terkait dengan kewajiban dari masing-masing pelaku usaha terkait dengan FOB dan shift. Saya yakin FOB ini akannya lebih menguntungkan ya bagi eksportir ya. Dan juga di kontrak sebelum berkontrak dipastikan dulu terkait dengan masing-masing dari ketentuan kewajiban dari masing-masing pihak. Ini perlu dipelajari dengan baik. Jangan sampai sudah kontrak baru menyadari bahwa uh, kewajiban dari masing-masing pihak ini tidak sesuai atau tidak jadi disepakati gitu. Yang keempat ini why, alasan dan tujuan transaksi, sesuai permintaan pasar, harga jual ekspor, keuntungan produk serta timeline pengiriman ini juga perlu
pelajari dengan baik bahwa semua jadi kalau kita melihat dari preferensi dari konsumen dan juga buyer ini bagaimana apakah keberlanjutan sanggup untuk apa, memenuhi segala sesuatu yang diharapkan oleh dari pihak bayar ini juga perlu dipastikan terlebih dahulu. Jangan sampai satu pembelian pas kemudian tidak bisa dilanjutkan atau bagaimana mereka kadang agak kecewa seringkali. Jadi ini perlu diperhatikan juga. Dan juga perlu menyiapkan sertifikasi atau uji laboratorium dan memahami ketentuan jaminan produk dan after sales jika memang dianggap penting. Next. Ya, kami di KBRI Paris, Prancis, ini ada beberapa pameran yang kami anggap utama dan penting. Mungkin tadi di Bu Konja menyampaikan untuk di Marseille itu ada tersendiri, sedangkan kami fokus yang uh, di Paris dan sekitarnya. Ini ada 7 yang kami lihat sering dan paling penting kami hadir. Itu pertama Vision of J. Ini ada 2 kali dalam setahun, Januari dan September. Ini terkait dengan furniture, desain interior dan kerajinan. Banyak sekali pameran peserta pameran di Vision of J ini dari seluruh dunia hadir dan ini penting mungkin Bapak Ibu meskipun tidak berpartisipasi bisa hadir untuk mengetahui tren seperti apa. Ini bisa apa, di mungkin bisa beliau punya rezeki lebih mungkin kalau memang terlibat dengan di sektor furniture bisa hadir ke ke pameran ini Mission Object untuk mengetahui dengan tren dan coba melihat atau berpikiran dan kami juga siap untuk membantu atau apa memfasilitasi bisa memang dimungkinkan untuk hadir di Mission Object dan biasanya memang tahun-tahun sebelumnya kami eh, pernah menghadirkan dan juga mendukung beberapa peserta dari Indonesia untuk ikut serta dalam pameran ini. Biasanya di bulan September ya, kalau Januari tidak. Biasanya kalau Januari itu lebih di effects di Indonesia, tapi kalau di September biasanya ikut hadir. Dan baik itu yang mandiri maupun juga yang merupakan dukungan dari program pemerintah. Lalu ada SIAL, ini hanya 2 kali setahun. Uh, Tahun lalu udah hadir beberapa peserta di Indonesia. Dan untuk yang berikutnya itu di Oktober 2006, ini terkait dengan makanan dan minuman yang terbesar di Indonesia, di Eropa, mohon maaf. Eh, Mungkin kalau Ibu memiliki produk makanan minuman yang sudah yakin dengan standar internasional, terutama Eropa, bisa hadir di pameran ini. Dan sepengetahuan kami ini pihak dari Kementerian Perindustrian memiliki program untuk mendukung UKM binaannya di bawah Kementerian Perindustrian hadir dalam pameran ini tiap 2 tahun sekali. Mungkin bisa dikontak, ditanyakan, dicari informasi di Kementerian Perindustrian. Mereka secara reguler hadir Bapak Ibu untuk mendukung membawa UKM binaannya untuk hadir di pameran ini di pavilion tersendiri di Indonesia. Ini sangat penting Bapak Ibu bila berada di sektor makanan minuman untuk hadir di dalam pameran sial. Lalu Premier Class dan Who's Next ini mungkin untuk Bapak Ibu yang fokus ke fashion dan aksesoris. Kebetulan Maret lalu kami menghadirkan 2 jenama atau brand Indonesia hadir di Premier Class untuk Maret. Ini Premier Class dan Who's Next ini dibawa Paris Fashion Week. Seperti sekali Paris merupakan ibu kota fashion dan ini salah satu program flagship kami di Atak Paris terkait dengan fashion yang sudah berlangsung sejak 2021. Kami memiliki program namanya Talent Indonesia. Alhamdulillah ini sudah sangat baik, sudah sangat established dan didukung sekali, sudah makin dikenal oleh pihak dari fashion industry di Prancis dan juga Eropa. Uh, Mungkin nanti di Maret, sorry, di September kami rencana juga akan memfasilitasi beberapa nama atau brand untuk hadir di dalam uh, Premier Class atau Husnek.
Ini mungkin kami akan memfasilitasi dari program yang dimiliki oleh DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, dan juga kalau tidak salah yang sudah pasti confirm itu dari Pelindo. Dan mungkin yang lainnya akan menyusul, kami masih menunggu konfirmasi. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan untuk terkait fashion, kami punya program yang sudah well established yaitu Talent Indonesia. Kalau ingin mengetahui lebih banyak bisa hubungi kami. Untuk minyak kasturi dan parfum industri ini juga penting. Itu Simpar ini di bulan Mei. Saya belum tahu banyak karena saya belum hadir. Tapi dari informasi yang kami peroleh ini juga banyak sekali ternyata apa industri Indonesia yang tidak ikut tapi uh, terkadang hadir dan juga mendukung dicari banyak oleh produsen di Prancis. Lalu salon di coklat ini untuk kakao dan coklat artisan. Ini juga penting juga bisa terkait dengan produk coklat dan kakao juga terbesar di Prancis. Dan ada Paris Coffee Show. Ini sektor kopi grosir dan alat penyeduh. Ini ada di bulan September setiap tahunnya. Jadi untuk kopi ini ada dua ya, kalau kami tidak salah, Hazel Coffee Shop dan Salon di Coklat. Jadi mungkin Bapak Ibu jika ingin mengetahui tren terkait dengan kopi yang sedang digandrungi, yang sedang dicari atau bagaimana, bisa hadir ke sini untuk hadir melihat secara langsung berinteraksi dengan para peserta juga dengan distributor terkait dengan kopi di pameran-pameran. Karena pameran kami anggap ini penting banget Bapak Ibu karena sangat mendukung mengetahui terkait dengan tren pasar, juga mengetahui terkait dengan preferensi dari konsumen yang ada di Prancis atau di Eropa di sekitarnya untuk mengetahui. Jadi Bapak Ibu jadi itu strategi bisa sangat belajar dari hadir di pada pameran. Selanjutnya, ya saya berasal dari Kementerian Perdagangan, Bapak Ibu. Eh, jadi ini kami mungkin di kesempatan baik ini, izin kami juga menyampaikan dengan program yang dimiliki oleh Kementerian Perdagangan, terutama dari Bapak Menteri yang baru, Budi Santoso. Ini ada program UKM bisa ekspor. Ini sangat bisa Ibu Bapak manfaatkan di Indonesia. Ini untuk bertujuan untuk meningkatkan kesiapan UMKM menembus pasar global melalui pelatihan, pendampingan, dan promosi. Jadi dalam program ini pelaku UMKM dibina melalui berbagai tahapan mulai dari kurasi produk, latihan ekspor hingga pengenalan platform digital. Jadi ada inovasi desain di EDCC, ini peningkatan kemampuan inovasi desain produk UMKM, ini sangat penting untuk dipelajari. Lalu juga ada ekspor coaching program, ini ada batch tahunan. Lalu ada pemanfaatan export center dan FTA export center di daerah. Jadi untuk pemanfaatan export center ini lebih untuk terkait dengan teknis ekspor. Dan juga untuk FTA Support Center ini lebih fokus kepada pemanfaatan perjanjian Indonesia yang dimiliki dengan negara mitra, baik itu multilateral, regional, dan juga bilateral. Jadi untuk ekspor center ini ada di dua daerah, itu ada di Surabaya dan di Makassar. Dan untuk FTA Support Center ini ada di Bandung, Semarang, dan Jakarta. Dan semuanya gratis Bapak Ibu. Sudah banyak yang memanfaatkan dan berhasil untuk dimanfaatkan hingga bisa ekspor ke berbagai negara, terutama negara mitra utama dagang Indonesia. Lalu ada pemberdayaan penjualan ekspor dan juga ada penghargaan Prima Yata dan Prima Duta ini untuk pemberi loyal dan Prima Yata ekspor unggulan. Lalu ada pengembangan ekosistem UMKM ekspor. Jadi kami juga memiliki program yang memfasilitasi Bapak Ibu untuk pameran produk UMKM di marketplace dan kemudian retail atau grosir modern. Lalu peningkatan peran agregator dan varietas si pameran dalam dan luar negeri. Lalu tentunya juga memotivasi peran perwakilan perdagangan seperti saya dalam promosi ekspor di UMKM. Kami ada 44 pewadak. Ini bisa melihat, kita bisa sharing market intelligence, bisa mengadakan business matching, dan juga memfasilitasi dalam pameran internasional. Next. Kami juga punya platform ekspor Kemendak yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Ini gratis, yang penting registrasi. Ini ada in export, ini terkait dengan menghubungkan ya Bapak Ibu online B2B supaya Indonesia dengan buyers global.
global, serta mempromosikan produknya secara luas dan memberikan informasi perkembangan terkait perdagangan Indonesia. Lalu ada Inagiti Export, ini mungkin fokus kepada produk kreatif digital, menghubungkan dan mempromosikan pelaku bisnis Indonesia ke pasar internasional. Kami juga ini bekerja sama dengan berbagai asosiasi terkait dengan yang masuk dengan kreatif digital. Selanjutnya, ya, sekaligus kami juga ingin mempromosikan terkait dengan rencana Trade Expo Indonesia terbesar, B2B terbesar di Indonesia, terakhir diikuti oleh 1.400 eksibitor dan mendatangkan buyers dari lebih dari 100 negara dengan potensi transaksi mencapai 13 miliar US dollar. Jadi ini Trade Expo ini adalah kesempatan emas Bapak Ibu untuk mempromosikan produk unggulan Indonesia. UKM juga bisa mendapatkan pelatihan pra-event, pendampingan selama acara, serta akses business matching yang difasilitasi oleh perdagangan dan juga hadir support dari KBRI dan juga KJRI. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mengkontak dan perdagangan khususnya di Direktorat Jenderal Pengembangan Nasional mengetahui terkait dengan program-program kami tadi yang juga terkait dengan Trade Expo Indonesia. Selanjutnya, ya, ini kami di kantor Atap Baris hadir Ibu Bapak Ibu untuk membantu tentunya. Kami memiliki beberapa 4 utama layanan itu terkait dengan market brief. Ini informasi terkait dengan perihal pasar Prancis secara umum maupun untuk produk-produk tertentu serta aturan, saluran distribusi, data, dan strategi lainnya. Kami siap membantu uh, untuk membantu Bapak Ibu mengetahui segala macam yang Ibu perlukan, informasi diperlukan dan juga strategi apapun yang kami bisa bantu. Dan kami juga punya informasi pasar ekspor dan market intelligence yang kami telah susun dan kami update setiap tahunnya. Nanti kita bisa kami share bila memang diperlukan. Lalu kami membuka inquiry apapun itu, segala hal yang ditanyakan kepada kami bisa disampaikan melalui email. Uh, Mohon disampaikan dengan berserta dengan dokumen pendukung dan lainnya. Jadi kami bisa memfollow up, jadi kami bisa melakukan feedback secara baik ke Bapak Ibu. Jadi hal yang perlu ditanya yang ditanyakan. Lalu kami juga siap mempertemukan dengan business matching, mempertemukan dengan buyers, distributor, asosiasi, serta otoritas sekitar lokal jika memang diperlukan. Ini salah satu program juga yang digunakan oleh bagi kami target dari Jakarta untuk kami memfasilitasi business matching, terutama untuk UMKM. Dan juga hubungan dengan counterpart lokal, ini kami menjaga selalu terkait dengan hubungan dengan berbagai pihak, baik itu asosiasi, buyers, dan juga otoritas terkait. Selanjutnya, oke. Mungkin sebelum penutup, Bapak Ibu, ini mungkin diketahui ya sekarang saat ini kondisi global sini sekarang lagi ramai dengan adanya geopolitik, geoekonomi dan juga tarif resiprokal dari Trump. Nah, ini kami mungkin sharing aja. Jadi tentunya dunia ini juga dengan mulai bergeser Bapak Ibu tidak hanya mencari bahan dari negara lain, tapi juga mereka coba mencari tempat produksi lain dengan kondisi uh, China yang juga sekarang sedang sengketa dagang dengan Amerika. Tentunya banyak produsen ya, seperti juga di yang Prancis ini coba melihat potensi untuk produksi di negara lain. Dan Indonesia ini salah satu destinasi alternatif yang sangat potensial bagi mereka dan bisa menjadi suatu potensi penting bagi kami mungkin mendorong hal ini. Ini juga menjadi salah satu fokus kami juga, tidak hanya mencari buyer, tapi juga mencari produsen-produsen yang ingin mencari tempat baru untuk produksi. Mungkin kami bisa menjadikan contoh ya, dan salah satu mungkin ke lampiran 2, izin bisa disampaikan ke lampiran 2, ya. Ini salah satu sukses story Bapak Ibu. Jadi ada salah satu mitra kami di Prancis, di Lyon. Dia sebagai konsultan dan juga menghadirkan brand. Ini sudah 8 tahun beliau salah satu brand penting di Prancis, besar di Prancis, yang fokus kepada pakaian untuk jaket, untuk ski Bapak Ibu.
dan membuatnya di Klaten. Jadi nggak terbayang nggak ada snow, nggak ada salju di Indonesia, tapi bikin bajunya di Klaten. Ini sudah berlangsung 8 tahun, produksinya sangat bagus sekali. Bila kami kemarin melihat sendiri produksinya dan hasilnya, dan ini sangat sukses 8 tahun. Ini mungkin salah satu yang coba kami fokuskan, kembangkan. Dan kebetulan beliau sekarang lagi ada di Indonesia, membawa 10 buyers, jadi brand-brand untuk melihat tempat produksi dan di Indonesia yang bisa jadi potensi untuk jadi mitra mereka untuk bikin produksi. Jadi ini salah satu yang coba kami dorong dengan berbagai produsen yang kami coba dekati di Prancis ini, coba kami dorong ke Indonesia untuk produksi, mulai produksi. Mungkin Indonesia bisa jadi salah satu destinasi mereka untuk membuka uh, untuk tempat produksi karena mereka melihat bahwa Indonesia ini jadi salah satu potensial. Jadi kami pada bulan Februari lalu hadir di acara forum bisnis yang diselenggarakan oleh pihak Bisnis France, ini salah satu mitra asosiasi bisnis ini di Prancis. Disampaikan itu penting bahwa mereka Indonesia itu dianggap penting oleh mereka untuk di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya untuk marketnya tapi juga untuk tempat produksi. Mereka memang lagi coba mencari tempat-tempat produksi baru. Jadi untuk di Eropa ini produksi utama tuh terdekat tuh di Portugal dan di Turki, tapi mereka melihat bahwa kawasan Asia Tenggara ini sangat potensial sekali. Mereka ingin mengetahui banyak dan dianggap Indonesia ini salah satu yang sangat potensial tentunya selain Vietnam ya. Jadi kami coba menggarap ini supaya bisa salah satu terobosan meningkatkan apa ekonomi Indonesia tidak hanya untuk ekspor namun juga untuk produksi barang-barang brand yang ada di Indonesia ini salah satu yang sudah sukses. Dan juga ini untuk shipment mungkin kami juga bisa menyampaikan ini mungkin ada 6 shipment yang kami tahu ketahui mereka memiliki klien dari Indonesia dan sudah eksis di Indonesia dan menjadi salah apa yang bisa dipercaya. Untuk yang ke lampiran satu, Bapak Ibu, mohon izin balik ke lampiran satu. Ya, ini untuk sampel Bapak Ibu. Jadi contoh sampel ini penting sekali. Ini yang sebelah kiri ini kopi ya. Jadi kami uh, beberapa tahun lalu memfasilitasi produk kopi Indonesia untuk bisa masuk ke Prancis. Jadi kami kemarin menggait ya, sampel ini packagingnya harus sedemikian rupa supaya terlihat bahwa memang Indonesia ini mampu menunjukkan kualitas berdasarkan dari sampel. Jadi kayak paper bag ini harus ramah lingkungan, lalu ada transparan sehingga produk dapat dilihat, jadi memudahkan untuk inspeksi dan bisa memastikan sehingga pihak otoritas tidak perlu membuka-buka, merusak gitu. Jadi ini penting juga. Lalu informasinya harus benar-benar tertulis dengan baik di di contoh ini tempat produksi, uh, lalu variety, proses dan optional creating juga harus lengkap. Bila dimungkinkan bikin bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis, sehingga mereka lebih jelas mengetahuinya. Jadi sampel seperti ini sangat penting. Jadi mulai dari sampel aja tuh juga harus benar-benar diperhatikan. Lalu untuk yang ini juga sebelahnya, ini produk vanili. Ini juga salah satu yang kami berhasil melakukan pendampingan. Mereka untuk bikin sampelnya ini membutuhkan waktu dan namun dari hasil sampel ini justru mendatangkan kesempatan bisnis yang besar sekali. Jadi kembali lagi kami ingatkan bahwa dalam packaging pun untuk sampel ini sangat penting untuk diperhatikan untuk sehingga bisa mendapatkan kesepakatan bisnis dan peluang bisnis lainnya. Mungkin demikian Bapak Ibu paparan yang kami sampaikan pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya bila ada hal yang kurang berkenan dan kami boleh catat mungkin nomor handphone saya juga ini email kami dan juga alamat bila ada hal yang ingin ditanyakan dan demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari Putranto atas perdagangan KBRI Paris atas penjelasan yang sangat komprehensif dan saya yakin akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu teman-teman UMKM yang hadir pada Zoom kita hari ini. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dela Intan, pemilik dari Gelarani atau Galeri Andonezi untuk menyampaikan paparannya.
Silakan Ibu Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Konjen, Ibu Dian Kusumaningsih, dan juga Ibu Risa sebagai Konsul Ekonomi Perdagangan KJRI Marseille. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Em, dan salam kenal ya Pak, sama buat Pak Hari atas perdagangan di Paris. Em, Untuk presentasi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang berjudul Menembus Pasar Prancis, Syarat dan Strategi Ekspor Produk Indonesia. Sebenarnya sih banyak yang tadi udah banyak dijelaskan sama Pak Hari dan sangat komplit ya. Tapi ini mungkin menambahkan gitu. Oke, kita mulai dulu dari eh, slide selanjutnya ya. Kenapa sih pilih pasar Prancis karena Prancis itu adalah pintu masuk ke pasar Eropa. Prancis itu punya reputasi yang sangat kuat sebagai pasar premium gitu. Mereka sangat menghargai kualitas produk, kemudian mereka juga sangat menghargai eh, kualitas produk dan etika apa ya namanya menghargai kualitas produknya, kemudian mereka sangat menghargai cerita di balik produknya, kemudian dari makanan, fashion sampai produk-produk artisan itu semua punya tempat di konsumen Prancis gitu. Nah kita sebagai apa namanya Indonesia itu punya semuanya gitu. Kita punya punya produk-produk yang eksotik, punya 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 ya punya apa namanya punya 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 kopi, punya rempah-rempah yang unggul, punya produk fashion dan dekorasi yang bernilai seni kayak gitu. Tapi apa namanya dan itu tuh kita punya kesempatan untuk menjual produk kita di sini gitu. Kemudian dari sisi regulasi juga Prancis itu karena dia bagian dari Uni Eropa, dia punya sistem perdagangan yang stabil gitu. eh, Mereka menganut prinsip free but fair trade, artinya pasar terbuka tapi dengan aturan yang cukup ketat. Jadi jadi tarif bea cukainya itu bisa stabil, tapi kita menghadapi kayak berbagai regulasi non tarif gitu, seperti standarisasi, sertifikasi, standar kualitas, juga aspek etika dan lingkungan yang sangat harus diperhatikan gitu. Jadi kalau kita ingin masuk ke pasar ini, kita nggak hanya persiapkan produk yang bagus, tapi juga siap dengan nilai cerita dari produk kita, kemudian juga kepatuhan pada standar Eropa gitu. Dan ini siapa aja sih yang bisa ekspor? Tentu semua orang gitu, mau individual, mau udah atau UKM atau perusahaan besar atau kecil gitu. Bisa langsung, bisa juga melalui penghubung seperti diaspora yang ada di Prancis. Selanjutnya. Nah, dari sini tadi udah dijelaskan ya sama Pak Hari. Nah, cuman ini saya bikin kayak bagan gitu, produknya apa aja, jenis sertifikatnya apa aja, eh, tujuan dan fungsinya apa, kemudian lembaga yang mengeluarkan dari di Prancis apa, dan lembaga yang mengeluarkan atau menguji di Indonesia. Misalnya seperti pakaian atau tekstil, ini kita butuh sertifikat REACH, itu untuk regulasi penggunaan zat kimia gitu. Nah, lembaga di Eropa yang mengeluarkan itu namanya ECHA, European Chemical Agency. Tapi ini semua nih yang ada di sini, ini semuanya itu bisa disiapkan di Indonesia gitu, kecuali kalau buyer meminta sertifikat yang memang harus dibikin di Prancis gitu. Tapi ini adalah syarat-syarat sertifikat ini bisa dibikin di Indonesia gitu semuanya. Mungkin ini bisa dibaca nanti ya, slide-nya kan bisa dikasih dan lagi pula tadi udah dijelaskan banyak sama Pak Hari gitu. Oke, nah ini contoh checklist ekspor per produk Indonesia. Di sini ada kopi, rempah, itu dokumen sertifikasinya apa aja. Kalau misalkan organik, berarti perlu sertifikat Euro Organic Certificate kayak gitu. Kemudian ke bawahnya ada sertifikat HACCP atau ISO 22000 itu untuk proses pengolahan, ada juga fitosaniter sertifikat. Nah, di sini itu kadang untuk penjualan yang misalkan biji kopi yang sudah di roasted itu biasanya sih nggak perlu fitosanitary sertifikat. Tetapi beberapa buyer memerlukan itu gitu, walaupun udah di roasted padahal itu untuk biji segar gitu. Tapi
nggak ada salahnya kalau misalkan teman-teman semua menyiapkan ini gitu. Dan untuk makanan olahan juga ini semua sertifikat itu bisa dibikin di Indonesia gitu, disiapkan. Mungkin next. Selanjutnya, Pak, slide selanjutnya. Halo, ada slide selanjutnya untuk apa namanya untuk dekorasi. Ini Pak, bukan itu Pak, halaman 6. Ya. Nah, ini fashion, sepatu, baju, tas kulit atau apa namanya? Boleh diperbesar? Nah, ya di sini. Nah, ini untuk fashion, baju, sepatu, tas kulit atau non kulit. Jadi ini ada urutan apa aja yang apa namanya sertifikat yang harus dimiliki, kayak gitu. Kemudian ada untuk semua produk tadi itu ya harus ada sertifikat origin itu syarat ketika barang kita akan dikirim ya. Kemudian kalau untuk sertifikat yang kulit atau kayu, misalkan produknya ada bahan itu memerlukan sertifikat SVLK, legalitas kulit atau kayu gitu. Dan supaya misalkan kalau kayu tidak apa namanya dia tidak merusak lingkungan atau kayak kayak gitu gitu. Kemudian yang kerajinan juga sama kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa dilihat ya karena tadi udah dibahas juga gitu. Nah, next lagi. Ini sumber-sumber yang saya dapat tadi itu dari sini. Teman-teman bisa akses ke website-website ini, baik yang Prancis maupun yang Indonesia. Kenapa saya ambil dua sisi? Karena apa sih namanya? Dari Indonesia sebagai negara eksportir gitu, kita butuh informasi tentang dokumen-dokumen tersebut. Kemudian dari Prancis sebagai negara yang apa sih namanya? Yang pengimpornya gitu. Apa jadi memberitahu regulasi tentang impor dan standar teknis yang harus dipenuhi untuk produknya bisa masuk dan legal. Nah, kalau ini dokumen eksportir. Jadi, ini tuh ketika barang teman-teman udah siap semua dan mau dikirim, sertifikatnya udah komplit, ini yang harus dipenuhi. Ini nggak boleh ada yang terlewat gitu. Em, apa namanya? Kecuali kalau misalkan kerjasamanya ada konsinyasi yang invoice ini nanti yang akan berubah gitu. Nanti apa ya namanya? Nanti ini bisa di apa ya namanya kalau butuh informasi nanti bisa kontak saya juga gitu. Boleh next. Nah, ini tipsnya, tips sukses masuk Perancis. Pertama, kualitas produk standarnya harus ekspor. Sudah pasti itu. Yang kedua, ikut program KBRI atau KJRI. Contohnya ya untuk di apa namanya di sini di Prancis Selatan, KJRI Marseille itu punya semacam situs katalog untuk semua pengusaha di Prancis yang menjual produk Indonesia. Pengusahanya itu ada yang orang Indonesia, ada juga yang orang Prancis. Mereka ada yang menjual mebel, ada yang menjual berupa toko-toko kayak gitu. Nah, teman-teman bisa akses ke situs Gelarane nanti. Untuk itu nanti akan dijelaskan sama Bu Risa untuk situs Gelarane. Kemudian juga apa ya namanya etap 3 nih jalin hubungan dengan orang lokal atau diaspora. Langkah awal ini tuh bisa apa namanya? Langkah awalnya yaitu tadi bisa kontak yang di situs gitu. Kira-kira ada nggak yang cocok dengan produk saya gitu untuk bisa dijual ke sana gitu. Nextnya. Nah, mungkin saya bakalan banyak presentasi di sini karena tadi regulasi kayak gitu-gitunya sudah dijelaskan di depan sama sama Pak Hari. Jadi saya di sini akan berbicara sebagai mitra ya, mitra Galeri Indonesia sebagai mitra yang ada di Perancis gitu. Jadi ya udah kita ketahui ya kalau UMKM itu sulit menembus pasar luar negeri itu karena terbentur soal regulasi, distribusi, logistik, dan adaptasi pasar. Nah, di sini kuncinya mitra lokal perannya. Kita sebagai mitra lokal itu memahami budaya dan sistemnya, serta memiliki jaringan langsung ke toko, ke konsumen, dan juga platform distribusi. Di sini saya ingin memperkenalkan Galeri Indonesia. Jadi, sebuah kolaboratif yang memadukan antara penjualan langsung B2C lewat website konsep store dan distribusi atau B2B dengan menawarkan produk Indonesia ke toko-toko, kafe, atau supermarket di Indonesia gitu. Ini misi kami gitu ya, menjadi penghubung yang memahami dua budaya, Indonesia dan Prancis, membuka pasar secara bertahap namun berkelanjutan, kemudian membantu UMKM tampil layak di etalase Eropa dan menghidupkan semangat gotong royong di luar negeri. Boleh nggak kalau saya minta
dibuka untuk slide galeri Indonesianya supaya teman-teman bisa kasih gambaran kayak apa sih gitu. Ininya ada 2 slide. Udah tadi udah kirim ke Bu Risa. Jadi saya mau ngasih tahu tentang kayak apa sih bentuk kemitraannya, kemudian bagaimana caranya gitu-gitu loh. Kalau boleh, ini teman-teman untuk informasi bisa email ke saya, juga bisa apa namanya, ada nomor WA, telepon juga bisa WA gitu. Nah ini eh, Galeri Indonesia. Jadi boleh next. Jadi apa sih Galeri Indonesia ini? Ini tuh inisiatif dari kita, dari saya di sebagai diaspora di Prancis yang memang memiliki ketertarikan untuk bidang ini gitu. Dan apa sih namanya, ini tuh hadir sebagai platform distribusi, promosi dan edukasi pasar dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi. Eh, Boleh next. Ini visinya ya tadi, membawa kekayaan budaya dan kualitas produk Indonesia ke Eropa, ke kehidupan sehari-hari ya. Makanya jadi tadi ada B2C. Jadi teman-teman tuh sebelum sebelum ke B2B kita bisa taruh produknya di kita, dan itu dijual gitu lah. Langsung dijual di website kita gitu. Nanti kita kurati mana yang bisa kira-kira untuk ke B2B gitu. Nah, ini misinya seperti ini, membuka akses distribusi, membangun kerjasama yang setara dan transparan, dan memperkenalkan nilai budaya Indonesia lewat produk autentik. Boleh next? Eh, Halaman selanjutnya, situ play. Nah, nilai uniknya itu kita pendekatan kurasi dan storytelling. Kita fleksibel ya, B2C dan B2B. Kita promosi juga gitu. Jadi ketika produk teman-teman sudah ada di Prancis, kita akan promosiin, kita branding, promosi gitu. Apa namanya, digital gitu ya. Bisa juga nanti ikut event toko, karena nanti kan ditawarin tuh ke toko-toko ikut eventnya, dan mungkin bisa branding juga di tokonya, kayak misalkan eh, ada stiker kecil kafe punya kalian gitu ditaruh di jendela gitu, bahwa kafe itu salah satu digunakan di toko tersebut, kayak gitu gitulah. Jadi model kerjasama kita itu bertahap. Mungkin dari awalnya konsinyasi dulu gitu, barangnya ditaruh dulu di sini, dijual, kemudian baru nanti kita ke PO skala besar. Nah ini ya, siapa di balik Galeri Indonesia? Awalnya ini saya di bidang grafis dan web ya, untuk awal bisnisnya. Tapi 2023 kemarin itu saya menjadi salah satu pemenang startup startup challenge French Tech Tremplon Côte d'Azur. Jadi di situ saya mendapatkan kesempatan untuk bisa bersekolah, apa namanya, hadiah bersekolah gitu, sekolah bisnis kayak gitulah. Kemudian saya melanjutkan riset nih tentang, jadi yang menangnya, yang tema yang jadi yang menang di ajang itu tuh yaitu Galeri Indonesia Marketplace gitu, marketplace. Tapi sejalan dengan perjalanannya, kalau marketplace itu kan kita nggak bisa kontrol kualitas ya. Jadi teman-teman bisa naro-naro gitu, dan gudangnya entah di mana gitu. Nah, itu susah gitu untuk kualitasnya gitu. Makanya jadi mulai mengecil, mengerucut gitu. Jadinya menjadi platform curated store online gitu. Tapi ini sekarang tahapnya belum platform dulu, tapi masih jadinya e-commerce kayak gitu. Tapi mungkin ke depannya nanti jadi nextnya gitu. Jadi makanya ini dari idenya besar dulu marketplace, kemudian ke curated store online, baru ke mengecil dulu, tapi nanti insya Allah akan naik lagi gitu. Insya Allah akhirnya akan jadi marketplace gitu loh. Tapi itu kan nanti butuh riset yang panjang, butuh teman-teman siap juga gitu. Karena kemarin saya beberapa kali meeting dengan perusahaan Indonesia, mereka nggak siap untuk semua sertifikat gitu. Mereka belum siap untuk hal itu. Makanya di sini saya ada sebagai mitra untuk pertama edukasi, kedua kita sama-sama mulai dari hal kecil. Jadi teman-teman yang punya produknya, diurus dulu sertifikatnya, caranya gimana, kita bisa sharing bareng. Kemudian kalau misalkan sudah ini, kita skala kecil dulu gitu. Bahkan bisa dikirim misalkan nih melalui eh, pribadi gitu kirimnya, tapi tetap melalui jalur yang legal ya. Sertifikatnya harus ada. Kemudian
apa sih namanya? Kalau bentuknya konsinyasi, tadi yang saya bilang invoice tuh nggak ada. Jadi nanti saya yang akan untuk bea cukai gitu-gitunya saya yang urus gitu di sini gitu. Nanti itu mungkin kita perlu pertemuan selanjutnya yang lebih apa ya namanya? Lebih lebih menjurus lagi gitu. Ini nanti kalau kita udah kerjasama gitu, kayak gitu. Boleh next? Ah, tadi apa ya? Tunggu, saya lupa. Halaman sebelumnya tadi apa ya? Yang ini ya, halaman 6 itu apa? Nah, ini. em, Jadi ini sih tadi ngasih tahu ya kenapa perlu mitra, mitra lokal gitu. Yang tadi kan udah dibahas ya kalau kalau proses ekspor ke Eropa itu rumit, dokumen, pajak, distribusi dan lain-lain gitu bahasa gitu. Oh ya untuk packaging tuh tadi ya kan harus pakai bahasa Perancis. Nah itu kita bisa bantu gitu karena bisa pakai stiker, bisa juga nggak nih kayak saya punya contoh nih. Eh, Indomie ini dia belum punya label bahasa Perancis. Tapi ini ditempel di sini. Bahasa Perancisnya kayak gitu. Kemudian juga kalau yang ini digorengnya udah ada bahasa Perancis jadi nggak ditempel lagi. Itu gampang lah teknisnya kayak gitu. Jadi di sini saya pengennya memudahkan gitu teman-teman untuk bisa ke sini dan kita punya peluang yang cukup besar di sini. Dan saya ingin produknya itu memang dipakai sehari-hari ya. Saya tinggal di Perancis sudah hampir 15 tahun dan saya menjadi saksi bagaimana dulu toko Asia itu cuma ada satu di setiap kota susah banget mau makan makanan Indonesia. Sehingga sekarang tuh udah berjamur banyak, banyak banget gitu sampai restorannya juga. Kemudian saya juga menjadi saksi bagaimana produk Korea di mana orang-orang tuh nggak tahu itu apa sih kimchi gitu. Tapi ternyata sekarang orang-orang Eropa, maksudnya orang Perancis ya, tahu apa itu kimchi, produk Korea bisa mudah diakses. Nah, saya punya mimpi untuk seperti itu gitu. Jadi saya kepengennya masuk aja dulu kecil, nanti saya bisa tawarkan entah itu ke Carrefour, ke toko-toko lokal Asia gitu ya karena udah banyak gitu. Jadi makanya emang tujuannya adalah untuk teman-teman masuk dulu mau jalur individu yang nggak usah terlalu ribet-ribet dulu. Nanti kita akan cari next stepnya, kita akan cari buyer yang lebih besar kayak gitu. Tapi inginnya semuanya masuk aja dulu ke sini gitu. Tapi dengan legal ya, ngikutin semua aturannya, sertifikat dokumennya itu akan dibimbing gitu, insya Allah. Em, apa ini ya kayak gitu ya. Tadi jadi B2C, B2B kayak gitu model bisnisnya. Nih kayak gini, untuk penjualan B2C targetnya tuh diaspora, konsumen etnik, pencinta budaya gitu. Karena di sini jujur kita bisa tahu ya orang Indonesia, maksudnya produk Indonesia itu mungkin kita dikenalkannya itu sama orang-orang Indonesia yang nikah sama orang Prancis gitu, atau orang-orang Indonesia yang belajar gitu. Itu mereka itu justru apa ya namanya jadi orang-orang yang memperkenalkan Indonesia gitu. Berbeda dengan Korea. Korea mereka punya K-pop, punya drama Korea, sehingga um, secara tidak langsung mempromosikan gitu produk Koreanya gitu. Kalau kita belum sampai ke tahap itu, jadi kita tuh etudiant dan juga orang-orang yang nikah dengan orang Prancis gitu yang jadi mempromosikan produk kita gitu. Dan makanya saya ingin juga lebih ke branding untuk produk Indonesia gitu. Makanya saya akan branding produk teman-teman, akan ada kayak kontennya kayak gitu-gitulah supaya benar-benar menyatu dengan orang-orang Prancis gitu di sini gitu. Ah, nanti oh, oke. Hmm. Ya udah, paling kayak gitu aja sih kayaknya. Ya udah kayaknya ya. Apa ada lagi sih? Soalnya saya lupa karena ini tadi nggak ada rencana buat presentasi ini. Cuman, em, nah ini kayak skemanya kayak gini ya tadi ya. Ekspornya dalam skala kecil dulu, dijual di website Galeri Indonesia, kemudian ditawarkan ke toko lokal. Nanti biasanya kalau misalkan, oh aku mau kayak waktu itu ada kafe nih, Cafe Malonggo. Di sini ini Cafe Malonggo ini selain salon the cafe ya, selain untuk minum kafe gitu tapi dia juga jual macem-macem kafe dari seluruh dunia gitu. Ada kopi luwak punya kita gitu. Bayangin 100 gramnya 100 euro gitu. Itu tahun berapa ya waktu saya ikut French Tech itu 2023. Nah, si kafe itu si Malonggo itu dia punya spesifikasi kemasan gitu. Jadi kemasannya itu dia nggak mau yang saset kayak gini, tapi maunya lebih ke kayak saset kayak gini, yang kedap udara, yang ketika dibuka itu bisa langsung harum gitu kopinya, sembriwing kemana-mana kayak gitu-gitu deh pokoknya. Jadi nanti itu ketika kita akan ke buyer gitu. Jadi kemudian apa lagi ya?
Oke, jadi prosesnya bertahap dan aman, dikerjakannya oleh diaspora yang paham dua dunia ya, Prancis dan Indonesia. Kemudian produknya dipromosikan secara personal dan strategis. Um, Next, nah oke, ya udah, ayo kolaborasi gitu aja. Makasih banyak, Ibu, Bapak, makasih banyak ya, teman-teman semua juga udah dengerin. Ini pertama kali presentasi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Mbak Dela atas presentasinya. Untuk selanjutnya paparan terakhir kami persilakan Ibu Risa, Konsul Ekonomi Perdagangan dari KJI Marseille untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu Risa. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya yakin sudah banyak pertanyaan. Tahan dulu, sabar, sabar. Saya nggak lama-lama, insya Allah. Uh, Terima kasih yang terhormat Ibu Konjen, Pak Atdak, Mbak Dela. Terima kasih juga telah hadir menjadi narasumber dan berbagi dengan kita semua. Mungkin perkenalan, nama saya Risa, saya konsul perdagangan di KJRI Marseille. Eh, Boleh next slide, Mas Bob. Mau kenalin dulu juga KJRI Marseille karena yang ngetop tuh KBRI Paris. Biasanya orang-orang kalau ke Prancis ingatnya KBRI Paris, tapi kami juga ada di wilayah Prancis Selatan. Sudah ada sejak tahun 83 bahkan. Konsulat Republik Indonesia di Marseille sudah dibentuk pada tahun 1983. Pada awalnya dibuka memang utamanya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ABK yang sering mampir di Kota Marseille. Kota Marseille ini sebagai informasi bagi Bapak Ibu sekalian merupakan kota pelabuhan yang terbesar di Prancis, juga sering digunakan sebagai pintu gerbang keluar masuk, terutama untuk yang jalurnya dari Afrika. Afrika Utara kami sedikit sekali jaraknya dengan Maroko, Tunisia itu di bawah, nggak jauh. Berbahagia menantikan kehadiran. Lalu selain itu saat ini kami dipimpin oleh Ibu Dian Kusumaningsih, konjen kami yang tadi membuka kegiatan. Bu Dian adalah konjen yang ke-13 ya Bu ya. Sudah cukup banyak konjennya ini yang memimpin. Lalu wilayah kerja kami juga tadi sudah disebutkan, kami covering di bawah, kalau Perancis itu yang bagian bawahnya dari timur ke barat, terdiri dari 23 departemen dan 5 region. Nanti kalau itu bisa dipelajari di website KJRI. Next ya, Mas Bob. Ini adalah beberapa program kami yang memang kami khususkan untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia di wilayah kerja KJRI Marseille. Secara umum saja ini ada yang sudah pasti setiap tahun adalah Bazar Indonesia, bazar kolaborasi kami dengan diaspora, lalu kami juga melaksanakan bisnis forum, ada Gelarane dan ada Foire de Marseille. Boleh next-nya, Mas? Ini Bazar Indonesia. Bazar Indonesia merupakan salah satu flagship kegiatannya KJRI Marseille. Dilakukan setiap tahun, sudah yang ke-13 untuk tahun lalu, tahun 2024, berarti tahun ini yang yang ke-14. Tempatnya di KJRI, tapi alhamdulillah selalu dinanti-nantikan baik oleh Mashindo maupun oleh masyarakat yang ada di sini, masyarakat Prancis yang udah tahu lah ya, yang sering datang ke KJRI. Biasanya kita di situ banyakannya sih memperkenalkan kuliner dari rekan-rekan diaspora yang memang punya usaha di Prancis Selatan. Tapi sekiranya Bapak Ibu ada yang berminat, monggo kami juga boleh kalau misalnya mau ikut untuk buka booth. Insya Allah tahun ini akan dilaksanakan bertepatan dengan peringatan HUT RI ya, jadi sekitar di bulan Agustus. Next ya, Mas Bob. Selain itu juga kadang-kadang kami ada kegiatan kolaborasi dengan diaspora-diaspora kami yang ada di sini, terutama untuk menjangkau tempat-tempat yang agak jauh dari KJRI. Tahun lalu kami ada di Maburget, itu sekitar 6 jam berkendara dari KJRI. Di sana kita banyak dibantu oleh Asosiasi Diaspora Indonesia. Kurang lebih juga sama, kita buka makanan-makanan Indonesia, memperkenalkan makanan-makanan Indonesia, produk-produk dan budaya-budaya Indonesia. Next ya, Mas. Nah, ini forum Gelarane yang tadi diceritakan Mbak Dela.
Memang website Gelarane ini baru. Kami meluncurkannya di tahun 2021 sebagai respon waktu itu kan pandemi COVID ya. Jadi orang sulit untuk bergerak keluar rumah dan segala macam. Jadi sementara yang sudah terlanjur membuka usaha di Perancis Selatan ini kan tetap perlu untuk mengiklankan atau jual belinya gitu ya. Jadi kita berusaha untuk bantu promosi lewat website Gelarane ini. Itu alamatnya https://gelarane.com. Pengelolaan website Gelarane ini dibantu juga oleh Mbak Dela sebagai pengelolanya. Jadi kami setiap bulan ada komunikasi untuk terus meningkatkan dan mengembangkan lah apa aja yang ada diisi di Gelarane. Hingga saat ini sih lumayan, alhamdulillah sudah ada 22.000 pengunjung ke situs kami. Asalnya juga nggak cuma dari Perancis, ternyata ada Rusia, ada Amerika Serikat, dan lain-lain. Namun demikian, website kami ini so far hanya kami tujukan sebagai katalog saja. Jadi kalau misalnya ada orang Prancis yang mau cari produk Indonesia, di situ kami muat informasi tokonya, produknya, foto-foto, lalu kemana bisa menghubungi. Sementara untuk kalau misalnya memang mau ada transaksi perdagangan, langsung antara bisnis dengan bisnis, karena kan kalau KJRI nggak bisa ikut bisnis ya. Jadi kita sifatnya katalog aja dan menghubungkan aja antara bisnis yang di Prancis sama supplier yang di Indonesia. Untuk tahun 2025 ini insya Allah kami sih inginnya saat ini memang mayoritas isi gelarannya masih UMKM yang sudah ada di Prancis, UMKM diaspora yang ada di Prancis Selatan. Tapi kami 2025 ingin juga outreach untuk masukin UMKM, teman-teman UMKM di Indonesia, terutama yang kondisinya sudah siap untuk ekspor, yang sudah siap untuk supply ke luar negeri gitu. Jadi supaya bisa juga menembus pasar Prancis. Next. Nah, ini yang sebetulnya ingin sekali kami ajak kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi Pak Atek juga sudah sempat cerita ya terkait beberapa festival-festival yang ada di Paris. Kalau kami di Prancis Selatan ada FOA International de Marseille. Ini pameran dagang internasional kedua yang terbesar di Prancis. Pengunjungnya total pengunjung setiap tahunnya adalah 340.000 pengunjung dengan total area pameran juga 120.000 meter persegi, agak besar sekali luasnya. Peserta pamerannya ada 1.000, itu kalau dari websitenya bahkan banyak juga diikuti oleh peserta-peserta dari internasional, bahkan dari 200 negara yang berbeda. Pamerannya dilaksanakan 10 hari, selalu 10 hari. Untuk tahun ini di tanggal 26 September sampai 6 Oktober tahun 2025. Pameran ini juga sudah cukup lama ya. Tahun ini istimewa adalah edisi yang ke-100 tahun Foire de Marseille. Next, Mas. Ini keterlibatan kita di tahun 2024. Tahun 2024, alhamdulillah setelah beberapa tahun vakum karena juga COVID, karena keterbatasan anggaran dan segala macam, akhirnya tahun 2024 kami ikut serta lagi. Waktu itu kami menyewa booth sebesar 27 meter persegi, yang booth itu diisi oleh 3 UMKM asal Indonesia. Kebetulan semuanya fashion, kami tidak membatasi, tapi kebetulan semua yang ikut fashion. Jadi ada fashion yang khas Indonesia itu dari batik Margaria. Tadi kayaknya ada di partisipan ya, batik Margaria, nggak tahu masih ada. Batik Enom ya. Lalu ada juga fashion Muslim itu dari label Heidi Orlin. Lalu ada juga fashion yang sustainable itu dari Gaia Home. Mungkin nextnya Mas Bob. Ini sedikit nuansanya. Kami waktu itu karena semuanya fashion, kemudian kami juga mengorganize semacam fashion show kecil-kecilan gitu ya. Nggak kecil-kecilan, sebenarnya besar juga karena panggungnya panggung utama yang menampilkan semua UMKM yang ikut serta. Jadi ini model-modelnya memang kita minta dari yang seputaran wilayah kerja kami ya di KJRI Marseille untuk supaya dekat aja. Tapi ini produk-produk yang digunakan semua adalah produk yang dipamerkan di booth Indonesia. Lumayan waktu itu animonya banyak yang menonton, banyak yang juga jadi tertarik datang ke booth karena seru dan bagus ya dia lihat fashion show-nya. Next-nya, Mas Tom.
Nah, ini untuk kondisi booth kita lumayan rame, lumayan banyak yang datang dan hadir dan beli juga lumayan banyak. Kita sediakan juga berbagai perlengkapannya lah ya. Ada kamar ganti, ada cermin dan segala macam segala macam. Jadi teman-teman UMKM yang datang, yang penting bawa produknya aja, bawa labelnya sudah dikemas dengan baik. Nanti di sini logistiknya kami yang urus. Next, Mas Bob. Nah, ini gambaran secara umum Foie de Marseille. Jadi hall-nya besar sekali. Mas, selain ada hall, dia ada enam ruangan besar untuk pamerannya yang indoor. Tapi selain itu area luarnya juga dipakai untuk pameran-pameran dan panggung-panggung. Jadi memang besar sekali pameran ini ya, 10 hari ini. Eh, yang pengunjungnya juga banyak. Yang dipamerkan itu ada 6 tema besar sebetulnya. Ada mode, ada furniture, ada barang craft, ada barang-barang industrial, tapi kita masuknya di hall internasional. Jadi bersama dengan peserta-peserta dari negara-negara lain. Itu biasanya kita bareng sama yang dari Afrika, bahkan dari India, banyak yang jual craft juga, banyak yang jual produk-produk khas negara mereka juga. Jadi biasanya Indonesia booth-nya ada di situ. Next ya, Mas. Nah, insya Allah yang untuk tahun 2025 kami juga akan ikut serta lagi. KJRI akan sewa booth di Foire de Marseille sebesar 27 meter persegi sama seperti tahun lalu. Tanggal pelaksanaannya adalah 26 September sampai 6 Oktober 2025. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekiranya ada yang berminat untuk bergabung bersama kami, ikut Voix de Marseille, boleh nanti bisa menghubungi WA yang ada di poster, ada WA-nya Mas Bob bisa. Atau kalau misalnya mau beremail kepada kami juga bisa lewat IG. Pokoknya by all means bisa menghubungi kami sekiranya berminat. Nanti dari situ mungkin kami akan pilih karena booth-nya juga agak terbatas, nanti mungkin akan kami kurasi beberapa saja UMKM yang akan ikut. Nanti kami berkabar untuk syarat atau terms and condition atau misalnya kira-kira apa saja yang harus saya persiapkan kalau saya mau ikut pamerannya. Nah, itu akan kami kabarin. Kalau untuk booth Kajari yang akan sediakan, jadi teman-teman UMKM tidak perlu bayar booth-nya lagi. Gitu. Oke, Bu. Next. Nah, sudah. Terima kasih. Oh, ada video fashion show ya tahun lalu. Mungkin supaya teman-teman ada gambaran, boleh diputar sedikit singkat kok. Nggak lama. Nah, itu dia tadi sedikit ya keseruan kita di Voix de Marseille. Oh, saya tambahin sedikit, mungkin tadi Pak Atak juga share potensi-potensi ya produk Indonesia yang mungkin punya minat di Prancis. Kami nambahin sedikit, kalau di Prancis Selatan kebetulan produk-produk yang ada produk-produk yang untuk Islam, gimana ya? Produk-produk yang Muslim itu juga banyak peminatnya karena kebetulan di Perancis Selatan ini kan dekat dengan negara-negara Maghribi. Jadi waktu kemarin kami ikut Voix de Marseille,
secara mengejutkan produk muslimnya yang banyak dicari oleh pengunjung. Mungkin kayak baju muslim, makanan-makanan halal kayak gitu juga mungkin masyarakat Prancis Selatan banyak yang berminat. Gitu. Terima kasih, itu saja cukup. Terima kasih dari saya. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Ervando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silahkan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Ervando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Vando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium. Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Vando Official Shop.